Shalom jemaat sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kami bersuka cita, kami boleh hadir di rumah Anda, di rumah Bapak Ibu sekalian untuk mengantar kita semua untuk beribadah di hadapan Tuhan. Saya berharap kita semua dalam lindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kita tahu kasih Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kita. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian berkat dan anugerah dari Allah Bapa, dari Anaknya, dan dari Roh Kudus. Amin. Mari dengan tetap berdiri kita memuji kemuliaan Tuhan, kebesarannya yang mengatasi segenap alam semesta, langit dan bumi ciptaannya. Mari kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Kita tinggikan namanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Một linh chân mê ni, linh hồn của wo, chân mê ni thì sinh命，上帝这开口，灵魂我要赞美你的生命。 Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Mari dengan segenap hati kita. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Terbit surya, datang hari baru, kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di depanku, Ku bernyanyi. ku bernyanyi saat malam tiba. Oh, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati. Dengan senap hati ku sembah namamu yang kudus. Penuh kasih Tuhan, panjang sabar, murah hati, namamu besar, kebaikanmu selalu ku nyanyikan. Ribuan alasan ku temukan. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Pujilah namanya. pujilah namanya. Dengan segenap hati. Dengan segenap hati Mari kita sembah Dia. ku sembah namamu yang kudus. Sekali lagi pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, Hai jiwaku. hai jiwaku, pujilah nama
kita diangkat menjadi anak-anaknya. Mari kita bersorak-sorai, bergirang di hadapan Tuhan. Kita katakan pujilah, pujilah. Mari kita mendengar suaranya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Marilah kita menghadap Allah dengan diantar oleh darah Kristus. Pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Genaplah penebusan mulia baginya. Sekali lagi, genaplah. Genaplah penebusan mulia baginya. Mari kita bergirang di hadapan Tuhan. Kita puji Dia, kita tinggikan namanya. Mari kita masuk dalam doa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya Tuhan, hati kami bergirang, hati kami bersorak-sorai ketika mendengar nama-Mu Tuhan. Ketika kami saat ini boleh berkumpul di tengah keluarga masing-masing, kami mengucap syukur untuk penebusan yang boleh jadi dalam hidup kami, untuk kasih Tuhan yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini Tuhan, kami hadir di hadapan Tuhan. Mari Engkau menjamah setiap kami. Mari Engkau hadir Tuhan di rumah kami masing-masing dan melawat setiap kami, apapun keadaan kami yang penuh dengan kesulitan, kami yang penuh dengan jerih lelah, kami yang penuh dengan cacat celah, kami yang berdosa di hadapan Tuhan, tapi Engkau sudah mengasihi kami Tuhan. Engkau tetap setia mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan atas hidup kami. Sehingga saat ini kami boleh kesempatan Tuhan untuk memuji Engkau, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menyembah Engkau bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu di seluruh muka bumi. Saat ini Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau bersyukur di hadapan Tuhan. Engkau beracara Tuhan dari awal hingga akhirnya, sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan semakin nyata dalam hidup kami, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami, ucapan syukur kami. Amin. Mari dengan bangkit berdiri, kita akan ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Bapa kita, Bapa yang setia, kasih-Nya selalu melingkupi sepanjang hidup kita, tidak pernah lepas dari hidup kita. Mari kita bersyukur ketika menghadapi kesulitan, Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu menolong kita, bahkan menghibur kita ketika kita bersedih hati. Dan pada saat kita jatuh, Dia pasti akan mengangkat kita. Mari kita puji Dia, mari kita melayani Tuhan,
dengan sepenuh hati kita. Mari kita katakan, kasih Allah selalu melingkupi hidup kita. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Amin, percayalah. Karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab apa? Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Nya. Ku tak dapat hidup Tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Haleluya. Dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Mari kita katakan lagu ini sekali lagi. Kita nyatakan kasih Allah selalu melingkupi hidup kita. Oleh karena itu mari kita melayani Tuhan dan sesama dengan lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, amin. Lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Katakan, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Nya. tak dapat hidup Tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku. Terima kasih Tuhan, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Melayani Tuhan, melayani Tuhan dan sesama lebih. Sekali lagi, melayani Tuhan dan sesama. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Dialah gunung batu kita, besarlah Dia. Gunung batuku, bahwa Tuhan juga
kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku. Amin. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, pelindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, pelindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Dia tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau perlindungan kami, perisai kami, penolong kami, gunung batu kami. Engkau tempat perlindungan yang tinggi. Mari sekali lagi kita membaca firman Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca secara bergantian Amsal pasal 4 ayat 20 hingga 27. Saya akan bacakan ayat 20. Bapak Ibu sekalian menyahutnya dengan ayat 21. Demikian kita bergantian. Nasihat untuk mencari hikmat. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Bersama-sama janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amin. Silakan duduk kembali. Hidup kita ini terbuka di hadapan Tuhan. Dia tahu segala sesuatu. Dan bahkan Dia tahu setiap hal yang kita tidak pikirkan. Yang apa yang ada di depan kita tidak tahu, tetapi Tuhan tahu lebih dahulu daripada kita. Marilah kita membuka hidup kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyelidiki hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Mari kita dengan lagu ini kita katakan, kita mau tetap setia. Kita berjuang sampai akhir. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Kami melihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berjuang sampai akhirnya, sehingga Engkau dapati kami tetap setia sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, kembali kita bisa beribadah pada hari ini walaupun masih di dalam online service ibadah online GMI Jireh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi apapun mari kita tetap mengucap syukur walaupun negara kita masih di dalam kondisi pandemi yang kita belum tahu kapan bisa berlalu. Namun di dalam kesempatan ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengingatkan dan mengajak jemaat GMI Jireh secara khusus untuk terus setia dan semakin setia lagi, semakin rajin lagi membawa bangsa kita, dunia di dalam doa kita. Kita mohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan melawat Indonesia khususnya sehingga pandemi ini bisa cepat berlalu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu saya juga mengingatkan kita agar kita semua sebagai orang-orang percaya, kita mengambil inisiatif untuk bisa menjadi pelopor dan teladan di dalam mentaati protokol kesehatan. Saudara, kemanapun Anda pergi keluar, jangan lupa memakai masker dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Lalu kita juga berhati-hati menjaga kesehatan kita, makan makanan yang sehat, yang bergizi, dan menjaga kesehatan kita dengan baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih karena anugerah-Mu lah kami beroleh kesempatan untuk kembali bisa beribadah. Kami tetap bersyukur ya Tuhan, walaupun kami belum bisa beribadah secara tatap muka, namun kami masih diberikan kesempatan untuk mengalami Engkau di rumah kami masing-masing. Kami boleh mengalami kehadiran Tuhan. Kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan dari tempat di mana kami tinggal. Kami berdoa Bapa, biarlah ketika firman Tuhan hari ini diberitakan, Engkau dan Roh Kudus melembutkan hati kami, agar kami mengerti, memahami, dan kami mau untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Berkati Tuhan jam pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bulan lalu kita sudah membahas salah satu dari core values GMI Jireh, ya, salah satu dari 5 core values GMI Jireh, yaitu relasional.
Nah, hari ini di bulan Oktober ini, di minggu pertama, dan di bulan Oktober ini tema kita akan kembali membahas satu core values lagi dari GMI Jireh, yaitu Jesus centered atau berpusatkan pada Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin ajak kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri tema anti badai atau storm proof. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai 27. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Saudara dapat membuka Alkitab saudara di rumah masing-masing. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan, mari kita simak. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah baca bagian firman Tuhan ini, dan beberapa bulan yang lalu bagian firman Tuhan ini pernah disampaikan di dalam ibadah online kita tentang tema solid rock atau dasar yang teguh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dunia dan bangsa kita sekarang sedang menghadapi situasi yang saya bisa sebut sebagai situasi yang kurang lebih sama dengan sebuah badai yang cukup besar. Semua negara, hampir semua negara mengalami badai besar ini, ya. Dan hari ini kita bersyukur karena bagian firman Tuhan ini akan menolong kita memahami dengan benar apa yang harusnya kita lakukan ketika kita menghadapi badai. Saudara, paling tidak ada dua hal yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, yaitu yang pertama adalah kita akan mengerti, kita akan memahami tentang pemahaman yang benar tentang badai kehidupan. Bagaimana sifatnya, apa itu badai kehidupan. Lalu yang kedua, setelah kita memahami tentang badai kehidupan, maka kita akan belajar tentang sikap yang benar di dalam menghadapi badai kehidupan yang datang di dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat sama-sama apa yang kita bisa pelajari hari ini dari perikop singkat yang hanya 4 ayat yang kita baca hari ini. Dan saya mendorong saudara-saudari di rumah, kalau bisa saudara menyiapkan catatan untuk bisa mencatat apa yang saudara dengar, sehingga ketika satu saat nanti Anda bisa mereview kembali dengan melihat catatan Anda, dan itu bisa menguatkan Anda kembali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama saudara, kalau kita perhatikan dari perikop yang kita baca hari ini, kita akan melihat ada 2 kali disebutkan di dalam 4 ayat ini tentang hujan, tentang angin, lalu tentang banjir. Ya, jadi kita lihat di dalam ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-27 itu bunyinya sama, hampir sama, ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Lalu di dalam ayat yang ke-27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. 2 situasi yang sama, 2 ayat yang hampir sama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, semua ini menunjukkan situasi dan kondisi seperti badai, ya. Ada hujan, lalu ada banjir, lalu ada angin. Ini kondisi yang mirip seperti badai, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan kebenaran yang kita bisa pelajari dari 2 ayat ini adalah badai tidak bisa kita hindari, saudara. Badai pasti dan akan datang di dalam hidup kita. Saudara dan saya tidak bisa menghidupi kehidupan yang tanpa badai sama sekali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, badai kehidupan itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia akan selalu datang. Lalu di dalam tema kita hari ini, yaitu
atau anti badai, itu bukanlah berarti badainya tidak ada. Justru badainya ada. Tapi storm proof atau anti badai itu membawa kita pada pengertian perlindungan terhadap badai. Badainya tetap ada, saudara, ya. Nah, saudara, inilah kebenaran yang kita bisa lihat bahwa badai pasti ada dan datang. Namun, saudara, badai bukan hanya pasti datang dan pasti hadir dalam kehidupan kita. Tapi ada satu kebenaran lagi yang kita bisa pelajari dari badai, yaitu badai atau angin atau gelombang atau apapun itu, saudara, itu tidak pernah menetap. Ada perkataan yang kita mungkin familiar, badai pasti berlalu. Saudara, itu benar, saudara. Badai pasti berlalu. Badai tidak pernah stays forever. Badai pasti pergi. Dengan kata lain, badai datang untuk pergi, saudara. Dia tidak pernah tinggal selama-lamanya. Dia datang, dia hadir, dia mungkin membuat kerusakan, tetapi badai itu akan berlalu. Badai pasti akan berakhir, saudara. Jadi poin pertama yang saya ingin ajak kita renungkan pada hari ini adalah, di dalam kehidupan kita pasti mengalami badai. Lalu yang kedua, badai tak selamanya menetap. Nah, inilah pengharapan kita, saudara. Inilah penghiburan kita. Jadi kalau kita memahami tentang badai, itu memberikan kepada kita sebuah sikap untuk siap, lalu juga memberikan kepada kita pengharapan dan penghiburan bahwa ketika badai datang atau badai masih kita alami, kita dengan keyakinan percaya badai pasti akan pergi. Nah, saudara, ini hal yang pertama, saudara. Hal yang kedua, walau kita tahu badai itu pasti pergi, namun sikap yang kita perlu miliki di dalam menghadapi badai adalah kita harus mempersiapkan diri menghadapi badai yang akan datang. Kenapa, saudara? Karena Anda dan saya tidak pernah tahu kapan sebuah badai akan datang di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara, orang-orang yang tinggal di Amerika Serikat, ya, di Amerika Serikat itu biasanya ada beberapa daerah yang memang terbiasa dengan namanya tornado atau badai tornado, saudara. Jadi daerah-daerah seperti Oklahoma, Kansas itu ya, itu biasa. Mereka sering sekali mengalami angin tornado yang merusak, ya. Nah, saudara, karena sudah biasa, jadi mereka tinggal di daerah yang memang mudah terbentuk tornado. Jadi mereka sudah bisa mempersiapkan diri, gitu loh. Ya, mereka paling tidak mereka persiapkan di rumah mereka itu pasti ada ruang bawah tanah atau bunker, supaya ketika tornado itu terbentuk, mereka bisa masuk ke dalam bunker untuk bisa mencari perlindungan atau ruang bawah tanah, saudara. Lalu kita bisa melihat bahwa pemerintah daerah pasti akan memberikan peringatan dini. Jadi kalau misalnya mereka melihat bahwa di langit ada tanda-tanda akan terbentuk tornado, maka pemerintah akan langsung memberitahukan lewat radio, lewat internet, lewat media sosial bahwa akan ada tornado, akan ada badai yang akan datang di kota. Dan berita itu akan sampai kepada masyarakat sebelum badai itu datang dan mereka sudah biasa mempersiapkan diri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mereka siap menghadapi tornado atau badai yang akan datang. Inilah yang saya sebut sebagai storm proof. Ya. Nah, saudara, supaya Anda dan saya bisa storm proof atau dapat menghadapi badai kehidupan, maka Yesus katakan di dalam perikop yang kita baca, bangunlah dasar yang kuat di atas batu. Bangunlah bangunanmu, bangunlah rumahmu di atas batu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, batu itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus sendiri. Saudara, kalau kita buka 1 Korintus 10 ayat 4, saudara, kita akan temukan bahwa Yesus adalah batu karang yang kuat. 1 Korintus pasal yang ke 10 ayatnya yang keempat, dikatakan di frase terakhir, dikatakan dan batu karang itu ialah Kristus.
Saya bacakan ayatnya secara penuh. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Kristus adalah batu karang. Dan di dalam perikop yang kita baca hari ini, Kristus mengingatkan, kalau engkau mau membangun kehidupanmu, engkau mau membangun rumahmu, bangunlah di atas dasar batu. Kenapa saudara? Karena batu itu akan menolong bangunan itu untuk tahan menghadapi badai. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Anda dan saya itu memiliki dua pilihan sikap menghadapi badai. Yang pertama cara gampang. Cara gampang adalah membangun bangunan Anda di atas pasir. Lebih mudah. Kenapa? Karena nggak butuh banyak usaha dan tidak butuh banyak waktu saudara. Gampang bangunnya. Tetapi hasilnya jelas. Bangunan itu akan gampang goyah. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-27. Ya, 26-27. Yang mendirikan orang-orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Orang yang memilih cara yang gampang, dia akan cari cara yang cepat. Karena biasanya memang orang yang pengen gampang itu pasti cari cara yang cepat saudara. Tetapi pasti hasilnya tidak akan baik. Hasilnya pasti mengecewakan. Jadi saudara, orang yang suka gampang atau orang yang suka lebih berkorban sedikit. Nah, pilihan sikap yang kedua itu adalah, pilihan sikap yang kedua di dalam menghadapi badai adalah memiliki cara yang lebih susah. Ya, cara yang lebih susah adalah tidak bikin bangunan dengan pasir sebagai fondasinya, tetapi mendirikan bangunan dengan batu sebagai fondasinya. Nah saudara, membangun di atas batu itu tidaklah mudah. Karena saudara harus menancapkan fondasi yang dalam ke dalam batu yang keras. Ya, dan batu yang keras Anda butuh effort, Anda butuh usaha yang lebih sungguh-sungguh, yang lebih keras untuk bisa menancapkan fondasi ke batu itu. Dan itu mungkin bisa membuat Anda berkorban waktu, tenaga, jerih lelah untuk bisa membuat fondasi yang dalam yang kokoh saudara. Makanya saudara, kalau orang bangun bangunan yang besar, ya kalau dia mau bangun bangunan yang besar, dia akan tancapkan fondasi yang dalam. Dan karena dia supaya bangunan itu bisa lebih tahan, fondasi itu harus dalam. Dan karena fondasi itu harus dalam, maka dia harus menggali lebih dalam, membutuhkan usaha dan waktu yang lebih banyak. Tapi hasilnya tidak akan mengecewakan. Jadi saudara, di dalam menghadapi badai, Anda dan saya punya dua sikap. Mau sikap yang gampang, hasilnya jelas, Anda tidak akan kuat menghadapi badai. Hebatlah kerusakan yang diakibatkan. Cara yang susah, walaupun susah Anda berkorban, tapi hasilnya tidak akan mengecewakan saudara. Saudara, ada yang menarik di sini saudara. Yesus katakan, orang yang mendengar dan melakukan firman itu adalah orang yang membangun di atas batu. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang anti badai saudara. Yang tahan terhadap hantaman badai. Yang resistan terhadap badai. Ya. Tetapi orang yang tidak anti badai adalah orang yang mendengar namun tidak melakukannya. Saudara bisa lihat di dalam ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-26. Ayat yang ke-24 bilang, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, maka dia disebut sebagai orang yang bijaksana. Lalu kebalikannya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya saudara. Jadi saudara, dua jenis orang ini adalah orang yang sama-sama dengar, tapi bedanya adalah yang satu melakukan, setelah mendengar dia lakukan, yang satu lagi mendengar tapi tidak melakukan saudara. Dan orang yang hanya mendengar tapi tidak melakukan, maka dia tidak akan anti badai. Dia tidak akan tahan menghadapi badai. Saudara, orang seperti ini adalah orang yang hanya mau mendengarkan firman, suka dengar firman mungkin. Tiap hari dengar firman, tiap minggu dengar firman, tapi tak mau menempuh proses yang dibutuhkan untuk melakukan firman.
Saudara, orang ini nantinya akan jadinya seperti apa, saudara? Orang ini akan jadi seperti orang yang kepalanya besar namun badannya kecil, karena firman hanya mengisi kepalanya saja, hanya mengisi otaknya, tetapi tangan dan kakinya tidak pernah melakukan kebenaran firman. Sehingga hanya kepalanya yang besar, badannya kecil. Oleh karena itu dia gampang oleng, saudara. Nah, inilah jadinya orang yang hanya mendengar firman tapi tak melakukan. Orang yang tidak tahan terhadap badai, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mau pilih yang mana, saudara? Atau saudara dan saya orang yang seperti apa? Orang yang mana? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengingatkan kita. Kita harus menjadi orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman. Sehingga kita sama dengan orang yang membangun dan mendirikan rumahnya di atas batu. Dan firman itu adalah Yesus. Jadi saya dan saudara harus menjadikan Yesus sebagai model kita, sebagai dasar kita, batu karang kita, tempat perlindungan kita, tempat di mana kita menancapkan fondasi kita. Kenapa, saudara? Karena Kristus telah mengorbankan segala-galanya bagi Anda dan saya. Dia rela mati di atas kayu salib supaya kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan dia ingin agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang kuat, yang kokoh. Yang ketiga, saudara, kita bisa belajar, saudara, membangun di atas batu. Atau ketika kita mempersiapkan diri kita untuk membangun sebuah rumah atau membangun sebuah bangunan yang kokoh, sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita punya kelemahan. Yaitu kalau kita tidak membangun bangunan yang kuat, maka kita lemah sebenarnya. Dan ketika badai datang, kita butuh sesuatu yang kuat untuk jadi tempat kita berpegang dan bersandar. Jadi membangun di atas batu sebenarnya menunjukkan bahwa kita sebenarnya punya kelemahan, saudara. Kita butuh batu yang kuat, kita butuh tempat sandaran yang kuat. Saudara, karakter Yesus dan firman Tuhan menjadi pedoman kita di dalam membangun kehidupan yang kuat dan kokoh. Namun, kadang badai Tuhan izinkan untuk hadir dalam kehidupan kita, supaya kita tahu bagian mana yang kita perlu perbaiki setelah badai datang. Jadi saudara, waktu kita membangun bangunan kita di atas batu dan badai datang, itu akan menunjukkan kepada kita bagian-bagian mana yang lemah. Nah, setelah badai itu pergi, kita perlu perbaiki bagian yang lemah itu. Dan setiap kali badai itu datang dan pergi, maka kita akan menjadi semakin kuat, dan semakin kuat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen yang di dalam Kristus itu adalah orang yang setiap kali melewati badai, dia menjadi semakin tahan uji, saudara. Jadi saudara, pemahaman ini menolong kita untuk memiliki sikap dan respon yang benar terhadap badai, terhadap kesulitan, terhadap tantangan. Dan kita tidak akan menjadi orang yang sedikit-sedikit alergi terhadap kesulitan. Karena orang yang alergi terhadap kesulitan, yang maunya hidupnya itu hanya lancar-lancar saja, dia tidak akan menjadi orang yang tahan uji. Saudara ingat firman Tuhan yang tahun lalu kita dengar, yang saya sampaikan, bahwa di dalam repot, ya, di dalam proses yang merepotkan kita, di dalam membangun rumah yang harus tancapkan fondasi di atas batu dan membutuhkan usaha yang kuat dan merepotkan. Di dalam usaha yang merepotkan itu ada nilai, ada kualitas yang kita bisa dapatkan, saudara. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara, kita jangan jadi anak-anak yang gampang, saudara. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menolong kita untuk setiap kali kita menghadapi badai, kita belajar lagi, bangun lagi. Melalui proses yang harus kita jalani, kita lihat apa yang lemah, lalu kita perbaiki yang lemah itu, sehingga bangunan iman kita dan kehidupan kita setiap hari, setiap saat akan menjadi lebih strong, lebih kuat, lebih kokoh lagi, saudara.
Nah saudara, saya tidak tahu rencana Tuhan di balik ini dengan adanya pandemi ini atau dengan adanya kesulitan yang kita hadapi. Kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan di balik semuanya itu. Tapi kalau Anda dan saya mendirikan iman kita, bangunan iman kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Kristus, maka saudara dan saya akan kokoh menghadapi badai ini. Dan kalaupun badai ini berlalu, mungkin ada badai yang lebih besar yang akan datang, kita tidak akan pernah takut. Karena kita tahu ada dua hal saudara. Satu, kita menjadi lebih kokoh. Yang kedua, kita punya Yesus yang adalah batu karang yang teguh. Amin. Mari saudara, berdirilah teguh, jangan goyah. Jadikan Kristus sebagai batu karang kita. Dan inilah tiga hal yang kita bisa pelajari pada hari ini. Pesan saya saudara, jangan bosan untuk terus belajar dan belajar dan belajar akan firman Tuhan. Karena itulah yang akan memperlengkapi dan menolong kita untuk semakin mengenal Tuhan, semakin serupa dengan Dia. Dan yang pasti akan menolong kita, menolong saya dan saudara menjadi orang-orang Kristen yang storm proof, yang anti badai, yang tak mudah digoyahkan oleh badai gelombang kehidupan yang ada. Karena Kristuslah yang menjadi fondasi dasar kehidupan kita. Biarlah Tuhan memberkati firman-Nya dan menolong kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena kami punya Kristus yang adalah batu karang yang teguh. Tuhan, berkati firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi firman yang hidup di dalam hidup kami, firman yang nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, ada banyak badai kehidupan yang datang di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya kalau kami berjalan bersama dengan Engkau, kalau kami membangun iman kami di atas Engkau, maka kami akan tahan uji. Kami akan menjadi bangunan iman yang kokoh. Tuhan, terima kasih, berkati setiap jemaat-Mu yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan, jamah, kuatkan, teguhkan iman mereka, sehingga mereka tidak takut, mereka tidak goyah, tapi terus berada bersama dengan Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita dengan kita menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Mari saudara yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus serta Roh Kudus yang mengurapi dan menghiburkan kiranya memberkati engkau mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam Sunday News GMI Cire. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online bersama GMI Cire. Hari ini kami akan menyampaikan beberapa informasi mengenai kegiatan dan pelayanan GMI Cire. Informasi yang pertama, ibadah untuk minggu depan tanggal 4 Oktober tahun 2020 masih akan dilakukan secara online. Marilah kita mempersiapkan diri untuk bisa mengikutinya. Informasi berikutnya adalah bagi jemaat dan saudara-saudari yang ingin didoakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar saudara atau dapat menuliskannya pada kolom komentar. Dan bagi jemaat dan saudara-saudari yang doanya dijawab oleh Tuhan, kiranya dapat membagikan kesaksiannya untuk menjadi berkat bagi orang lain, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar saudara atau dapat menuliskannya pada kolom komentar.
Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberikan damai sukacita kepada setiap saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Kami terus mendorong jemaat GMI Jire untuk terus setia dan mengambil bagian di dalam mendoakan bangsa dan negara kita, serta mendoakan dunia di masa-masa pandemi, agar Tuhan menolong dan memulihkan kembali keadaan bangsa kita dan keadaan dunia. Mari bergabung di dalam doa malam setiap hari jam 9 malam. Pokok-pokok doa akan disampaikan melalui grup WhatsApp GMI Jire. Tuhan Yesus memberkati. Informasi mengenai Persekutuan Youth GMI Jire atau P3GMI akan dibagikan melalui grup lain dengan ID P3GMI Semarang New Gen. Mari bergabung dan bertumbuh bersama dengan Persekutuan Pemuda-Pemudi GMI Jire Semarang. Bagi jemaat atau saudara-saudari yang ingin mendukung pelayanan GMI Jire melalui persembahan, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang saudara berikan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk setiap persembahan yang Anda berikan, dan Tuhan Yesus memberkati.